Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tersangka kasus korupsi pengadaan papan tulis SMP Kota Tebing Tinggi. Bencana alam dan kelangkaan BBM di berbagai daerah di Sumatera Utara belum berdampak signifikan terhadap harga sayuran di pasaran. Pasca banjir, jembatan sementara dibangun swadaya oleh warga demi bisa berangkat sekolah dan bekerja. Pemerintah Kota Sibolga bersama pihak Pertamina akan mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg. Sebelumnya, gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan selama beberapa hari pasca bencana yang terjadi di daerah tersebut. Truk pembawa gas LPG 3 kg memasuki area rumah dinas wali kota Sibolga. Sebanyak 1.680 tabung gas LPG berukuran 3 kg diterima oleh pemerintah kota Sibolga pada Kamis yang pekan lalu. Rencananya seluruh pasokan gas tersebut akan segera didistribusikan pada masyarakat setelah 5 hari mengalami kelangkaan pasca bencana yang terjadi di daerah ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga gas LPG 3 kg lebih dari harga eceran tertinggi. Totalnya 1.680 tabung. Jadi hari ini akan didistribusikan ke masyarakat Kota Sibolga yang sebelumnya sudah hampir 5 hari kelangkaan gas LPG di Kota Sibolga. Harapannya ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat sehingga yang selama beberapa hari ini kelangkaan gas LPG bisa menenangkan hati masyarakat Kota Sibolga. Sekarang kami sedang mencari jalur kami dari SPBE Pak Barat. Jadi secara reguler LPG itu dipasok dari Dumai. Karena jalur khusus pada Sidempuan kami sedang mencari jalur baru supaya penyaluran LPG tetap aman. Intinya masyarakat tetap tenang, stok kami ada, kami siap menyalurkan ke masyarakat. Hingga saat ini, pihak Pertamina masih memiliki stok gas LPG yang saat ini masih dimuat dan akan dipasok dari Dumai, Riau menuju Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Akses jalan yang terputus di Kabupaten Tapanuli Selatan membuat para pengungsi harus ambil bantuan dengan memikul dan jalan kaki. Beginilah kondisi posko tempat para pengungsi banjir bandang yang melanda 4 kecamatan di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Terdapat 1.365 pengungsi, termasuk 200 anak-anak harus tinggal di sini setelah rumah mereka luluh lantak akibat dahsyatnya musibah banjir bandang yang terjadi. Minimnya fasilitas pendukung membuat mereka harus berdesakan, termasuk juga beradaptasi dengan cuaca dingin di malam hari. Anakku inilah barusan inilah udah mulai sembuh, demam, batuk, pilek, masuk angin, kepas semua memual, memuntah. Kalau kondisi malam hari di sini seperti apa? Dingin kah? Dingin Pak, banyak nyamuknya. Banyak nyamuk. Tapi dikasih kita autan. Kalau selimut cukup ya? Cukuplah, dicukup-cukupkan gitu. Iya, lebih ke anak ini ya? Iya. Oke, anak ibu ada berapa? Anakku yang tinggal di sini 5. Oke, sekarang di sini semua Bu ya? Di sinilah. Sejumlah warga tampak memikul karung beras. Ya, mau tak mau mereka harus membawa dengan jalan kaki. Dampak banjir bandang 25 November lalu akibat meluapnya air sungai Aegaroga membawa material golongan kayu yang memutus akses jalan penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Tak pelak di sejumlah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pun terisolir. Alhasil warga pun terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km guna mendapatkan bantuan. Warga Kabupaten Tapanuli Tengah terpaksa menjemput bantuan dari Tapanuli Selatan, lantaran daerah itu merupakan daerah terdekat. Kenapa Bang di tempat kita Bang? Nggak ada bantuan? Nggak ada bantuan Bang. Nggak ada bantuan. Ini mau sejauh mana Bang mau dibawa ini Bang? Sekitar 20 kilo ini Bang? Iya Bang. Jadi di tempat Abang memang sama sekali belum ada bantuan sama saya? Belum Bang. Belum ada Bang?
Hingga saat ini warga Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum mendapatkan bantuan lantaran sejumlah akses dari Kota Sibolga juga tertutup tanah longsor. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat masih berusaha memperbaiki kehidupan. Salah satunya jembatan sementara dibangun swadaya demi bisa berangkat sekolah dan bekerja. Warga berusaha membangun jembatan ini secara swadaya. Jembatan ini dibangun untuk perlintasan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Batang Serangan, dan Kecamatan Sawit Seberang. Pasca banjir 28 November lalu, jalan di kawasan Sawit Seberang amblas. Jembatan ini hanya dapat dilewati pengendara motor, karena jembatan penghubung tidak memadai untuk dilintasi roda 4. Meski terkesan seadanya, ratusan warga dari 3 kecamatan merasa lega karena setidaknya mereka dapat mengantar anak sekolah serta menuju ke lokasi kerja mereka. Itu terlalu deras, jadi mungkin bawahnya terkikis, jadinya ya mungkin ambruk gitu aja. Jadi ini akses untuk berapa kecamatan, penghubung kecamatan nih? Berapa ya? Ada Sawit Seberang sama Padang Tualang. Batang Serangan, Sawit Seberang, Tanjung Putus ini Tangkahan dah, Batang Serangan. Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya sepeda motor aja kan? Iya, mobil nggak bisa, becak juga nggak bisa. Meski 2 minggu telah berlalu, usai terjangan banjir, ribuan rumah di 15 kecamatan di Kabupaten Langkat masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai 60 cm hingga 1,5 meter. Meski sebagian daerah sudah sedikit mengalami penurunan, namun di Kecamatan Tanjung Pura, kondisi debit air masih terbilang tinggi dan tak kunjung surut. Selain keterbatasan posko pengungsian yang lokasinya cukup jauh dari area banjir, pengungsi juga kekurangan stok makanan dan air bersih. Hal ini membuat sebagian warga terkadang terpaksa menggunakan air banjir untuk mencuci makanan dan menjadikan air minum untuk dimasak. Harapannya untuk kedepannya agar segera bentengnya diperbaiki ya Pak, tolong kali diperbaiki benteng-benteng, banyak benteng yang pecah di Tanjung Pura nih Pak, jadi mohon sekali saya untuk membenarkan benteng ini supaya tidak terjadi banjir di kemudian hari. Banjir ini sering terjadi? Baru kali ini Pak, yang luar biasa sekali banjirnya di Tanjung Pura. Penyakit diare, demam, dan gatal-gatal. Itulah sejumlah penyakit yang kini dialami warga di Kabupaten Langkat. Sebanyak 1000-an warga mendatangi posko kesehatan untuk meminta obat dari penyakit yang dikeluhkan. Tidak hanya itu, tim medis yang mendapat tambahan personil dari relawan yang berasal dari rumah sakit dan mahasiswa kedokteran hingga kini masih berupaya untuk menjangkau korban banjir yang belum tersentuh bantuan obat dan makanan. Sementara bagi warga yang tidak dapat ditangani di posko kesehatan langsung dirujuk ke rumah sakit. Tadi ada pasien kami, anak-anak belum 5 tahun, dia muntah-muntah, mencret, kita sempat kasih obat juga. Tapi saat dikasih obat malah makin muntah, jadi kita langsung menganjurkan untuk rumah sakit yang masih tersedia di daerah Langkat ini. Berapa banyak? Sudah ada ratusan atau seperti apa dok? Kayaknya kalau harian kita ratusan, ini kita udah buka posko beberapa hari, waduh, lebih dari 500 lah, 1000 mungkin udah ada kita. Kelangkaan bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax masih terus dirasakan warga di Kabupaten Langkat. Untuk mendapatkan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan mereka, warga harus mengantri panjang hingga menutupi setengah badan jalan di jalur lintas Medan Aceh. Bahkan warga rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di area SPBU itu. Berarti sampai sekarang belum ada? Belum ada. Abang udah ngantri sampai berapa jam? Kurang lebih udah 1 jam bang. Ini pun masih banyak lagi depan kan. Bisa-bisa di sini 2 jam lah kami. Berarti sampai sekarang juga masih belum memenuhi? Belum bang. Minyak langka. Tetap kami tunggu bang, kalau beli ketengan mahal. Berdasarkan data pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, sebanyak 438.000 jiwa yang terdampak banjir dengan 20.000 jiwa yang mengungsi. Sementara hingga saat ini sudah 11 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir. Tim Liputan melaporkan.
Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.